Maha suci, alamku yang sungguh sempurna dan abadi. Wahai malaikatku, bukakan aja semuanya biru di depan diriku, tidak usah kau tutupin lagi. Kita mengenal Tuhan yang nyata dan fakta itu belum pernah tertulis di dalam kitab-kitabmu, dalam Al-Quranmu, di dalam apapun. Semuanya itu agamaku katakan salah dan besar dalam dirimu. Tuhan itu adalah suatu benda yang nyata dan fakta. Seperti pohon-pohon itu adalah suatu Tuhan. Aku tidak perlu tahu pohon itu namanya pohon mangga. Aku tidak perlu namanya itu pohon satu aja, mangga atau rambutan yang nyata dan fakta, dan suatu anggur yang nyata itu adalah suatu Tuhan yang nyata dan fakta. Aku tidak perlu tahu mendengar bahasa manusia itu banyak di dalam dirinya. Ya nabiku, ya malaikatku, engkau bukakan biru semuanya di dalam ini, karena orang itu sering mendabling suatu ceritaku yang nyata dan fakta. Tuhan itu adalah suatu ikan yang nyata. Aku tidak perlu tahu ikan itu ikan apa. Aku tahunya ada manusia nyebut ikan tongkol, ada manusia ikan tuna, ada manusia ikan bawal, ada manusia kata ikan haruan dan ikan gabus. Aku tahunya itu namanya Tuhan aja. Kenapa? Aku Tuhan, aku tidak mau melanggar suatu alam semesta ini yang nyata dan fakta. Yang ku tahu hanyalah suatu Tuhan yang nyata dan fakta. Tuhan hidup dan Tuhan mati, termasuk jasadku adalah suatu yang memakai nanti dia. Bermacam-macam aneka dalam diriku, bermacam-macam masuk dalam diriku. Lalulah dia sempurna bernama Tuhan yang semesta alam ini. Aku tidak perlu pakai program-program kamu, aku tidak perlu pakai kitab-kitabmu yang ada. Di situ kamu banyak memotong suatu ceritaku yang nyata dan fakta. Sekarang aku tidak percaya lagi siapa yang jahat, siapa yang jahat. Yang jahat itu adalah suatu agamamu yang sendiri yang mengaku ngutip. Sekarang aku terbuka di alam semesta ini, biru mulai terbuka semuanya. Malaikat akan membukakan semuanya. Itu mulai biru. Apabila itu biru sama kamu bercermin dengan langit yang nyata dan fakta. Cukup sudah diriku belajarkan manusia untuk manusia. Manusia yang tidak tahu tentang Tuhan. Manusia tidak tahu tentang keadilan dan kebijakan. Tuhan itu adalah suatu ilmu kita, suatu ilmu yang kita rancang sendiri dalam diri kita. Itulah ilmu perjalanan diri kita. Kamu bisa membuat mobil, satu mobil itu bermerek beda. Aku tahunya itu adalah satu Tuhan aja, Tuhan yang bisa mati dan Tuhan yang bisa bergerak, karena manusia yang menggerakkan yang nyata dan fakta. Ilmuku bukan ilmu semedi, ilmuku bukan ilmu plasma, ilmuku bukan ilmu kuantum, ilmuku bukan ilmu betapa yang kalian gunakan. Ilmuku adalah satu tunggal, ibu dan ayahku. Makanya dikatakan aku Isa. Ibu suci, ayah itu yang nyata. Ibu suci dengan anak kandungnya sendiri, ya aku. Namanya aku itulah Amin. Amin itu adalah suatu alam yang terbuka yang kusumpahkan dalam diriku sendiri. Apabila manusia itu yang mengatakan diri dia yang menemukan, hancurlah dia. Termasuk komedian-komedian itu yang berucap sendiri, ya, dia mengutip dari diriku semuanya. Tidak ada ilmu itu keluar yang nyata dan fakta. Termasuk tokoh-tokoh agamanya sekarang cerita ilmu dan ilmu. Sekarang ilmu itu akan memakan dirimu sendiri. Makanya saya bilang ilmu ini bukan ilmu sembarang, ilmu ini ilmu kebatilan. Kebatilan itu orang yang jahat dalam diri kamu sendiri, kamu yang sendiri yang ngambil ilmuku, kamu kemas dalam diri kamu sendiri. Disitulah tokoh-tokoh agama kamu rasakan sendiri. Aku mulai terbuka birunya yang nyata dan fakta. Mulai bergeser, malaikat akan membukakan semuanya, akan celaka dirimu sendiri. Apabila Tuhan itu, artinya Tuhan itu adalah suatu perjalanan, malaikat yang nyata menggeser jadi biru semuanya. Bercerminlah aku dengan biru, tembuslah diriku. Aku adalah suatu lautan yang dalam di dalam diriku. Di situ aku belajar di dalamnya, lautan alamnya kekal, alam yang pertama kali dulu. Alam itu adalah alam kaca yang bisa kulihat, yang nyata dan fakta. Tidak ada jahitan sedikit pun, berarti kamu ada jahitan masih pakaianmu. Disitulah pakaianmu akan robek sendiri seperti kain kapan kamu sendiri, dan seperti baju jasmu sendiri, dan seperti baju yang lain yang ada. Disitulah dirimu merasakan diriku, bagaimana diriku susahnya mendidik manusia di bawah kamu yang bukan tokoh-tokoh agama itu. Aku mendidik manusia itu supaya manusia itu irit biaya, tidak merugikan orang lain.
Kalau kamu kan tokoh-tokoh agama kan merugikan orang lain, kamu minta-minta sumbangan untuk amal dan ibadah kamu. Tiada bulan puasa, ibu-ibu, tiada bulan puasa, ayah-ayah. Puasa itu akan menyakiti diri ayah sendiri karena roh itu butuh makan terus setiap hari. Sorga itu butuh makan di bawah bumi, bukan sorga kekal. Kalau sorga kekal itu adalah latihan dalam diri kita dulu, yang mengenal suatu Tuhan, adanya suatu makanan yang nyata dan fakta. Pertama, Tuhan itu adalah hidup tapi tidak berbentuk dengan diri kita dan tidak berbentuk seperti pohon yang diri kita yang nyata dan fakta. Itulah namanya Tuhan perjalanan. Bulan tidak berbentuk, awan tidak berbentuk, hanya satu biru. Biru memandang ke biru, kita memandang diri kita ke manusia lain. Manusia ada, saya pun ada. Makanya di situ dikatakan akulah Tuhan yang perjalanan diriku. Perjalanan diriku adalah suatu Tuhan yang bisa menjelaskan ilmu dan ilmu yang fakta, bukan ustadz dan ulama, bukan pastor-pastor yang ada. Disitulah dirimu. Kalau kamu tidak bertobat, siapakah ciptakan kamu? Adalah ibu kandung dan ayah kandung kamu. Apabila kamu tidak mengakui, hancurlah diri kamu. Apabila kamu tidak memakani, hancurlah dirinya.